Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab dan membahas soal pengaplikasian, yaitu pemupukan air yang dilakukan oleh salah satu sahabat kita. Beliau ini sudah 3 kali tebar dan beliau belum menemukan mentor yang tepat lah mungkin, karena beliau ini belajar dari YouTube. Dan 1 minggu yang lalu beliau menghubungi saya melalui WA. Terus saya meminta izin kepada beliau, boleh nggak saya bahas, saya bikin konten supaya, karena ini salah satu orang, dan saya pikir ada banyak lagi orang di luaran sana yang belum memahami hal ini, begitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe dulu, dan like juga, komen juga. Dan untuk pembahasan kali ini, beliau ini bukan komen di di video, di konten lah, tapi beliau di konten komen cuman minta nomor WA saya, dan saya bilang, oh, dan ini juga sahabat, untuk yang memerlukan nomor HP saya, nomor WA saya sebenarnya ada di setiap video, tapi saya sebut di akhir, seperti itu. Maka oleh karena itu, yang minta nomor WA saya, nomor HP saya, berarti sahabat nggak sampai habis, nggak nyimak sampai habis. Karena kalau nyimak sampai habis, itu pasti ada nomor WA-nya, pasti. Seperti itu. Pasti ada nomor WA-nya. Jadi, sahabat simak sampai habis lah. Yang pertama, sahabat supaya tidak gagal paham dalam mendapatkan informasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan, yaitu ini lebih kepada curhatan beliau lah. Bukan curhatan sih, cerita beliau kepada saya sangat panjang, tapi saya kutip beberapa poin penting saja. Menurut saya ini ada hal-hal yang keliru dalam mengaplikasikan, yaitu probiotik, telur, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Memang banyak di sini. Jadi beliau ini sahabat diajarkan sama mentornya, bukan diajarkan juga, dia kan melihat YouTube ceritanya. Ceritanya begini. Beliau itu mau budidaya lele. Terus ya setidaknya mungkin karena beliau pun nggak banyak juga di daerahnya yang budidaya lele mungkin, atau gimana. Tapi beliau lihatnya itu dari YouTube. Puluhan bahkan channel-channel YouTube yang membahas budidaya lele itu beliau buka, dan salah satunya yang itu dia entah kenapa tertarik katanya untuk melihat channel itu terus, dan dia mengikuti saran-sarannya juga, meskipun si orang yang punya channel itu nggak bisa dihubungi, bahkan komen pun nggak dibalas katanya. Dia bertanya pun kepada yang punya channel itu nggak ada balasan, nggak ada respon, seperti itu. Jadi maknanya dia bisa melihat, bisa mempraktekkan, tapi nggak bisa bertanya kekurangan kelebihannya, seperti itu. Dan tujuan apanya nggak tahu dia cuman pokoknya ngikutin aja udah. Dan bagi saya itulah kekeliruannya, kita menggurui salah satu orang nih, meskipun ada di video, salah satu orang yang kita sendiri nggak bisa menyapanya langsung, nggak bisa komunikasi, nggak bisa curhat kalau ada masalah, pokoknya nggak bisa komunikasi lah, nggak bisa dihubungin. Kalau dipanggil sih itu terlalu jauh, minimal dihubungin lah, kita WA, bisa konsultasi, dan itulah salahnya. Karena setidaknya kalau sahabat mau mendapatkan bimbingan dari seseorang, sahabat harus mencari minimal nih, yang kalau sahabat komen itu ada respon. Kalaupun gak ada nomor WA, bagus lagi bukan hanya membalas komen, tapi memberikan nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi sahabat kan enak bisa komunikasi.
dengan guru sahabat itu maksudnya. Apalagi kalau misalkan guru sahabat bisa berkunjung, nah itu lebih bagus lagi. Itu pertanda beliau tanggung jawab kepada anak didiknya atau binaannya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa saja sih yang diaplikasikan sama beliau ini? Pertama, yang diaplikasikan itu yaitu beliau membuat formula untuk air, untuk pemupukan. Ini paling banyak ini soal pemupukan air dibahas itu, sahabat. Jadi pemupukan air itu dia seperti ini. Dia menyediakan air kepada ember 5 liter. Setelah itu dia kasih garam. Dia kasih garam sebanyak 200 gram, berarti 2 on. 2 on 5 liter. Itu kalau untuk membunuh bakteri itu mati itu. 2 on 5 liter air. Setelah itu beliau kasihkan probiotik. Probiotik dia kasihkan ini 20 mili. Oke. Setelah itu dia kasihkan nitrobakter juga 20 mili. Dan beliau tambahkan telur juga. Telurnya 3 butir telur. Dan beliau tambahkan jahe sebanyak 2 biji, 2 sengket lah. 2 biji jahe dan kunyit 3 sengket seperti itu. Dan dia aduk, dan jahenya itu dia habis di blender dulu, kunyitnya sudah habis di blender. Dan ada lagi daun kelor. Daun apa? Ada yang panggil kelor, ada yang panggil cebreng, mungkin ada beberapa daerah. Di sini beliau mengatakan daun kelor. Dan kalau di Serang itu daun cebreng katanya. Tapi tujuannya begitulah, daun kelor. Dan beliau bertanya kepada saya, menurut Bapak gimana katanya. Saya tertawa, karena apa? Produk-produk yang beliau gunakan ini sebenarnya bagus. Probiotik itu bagus. Nitrobakter pun itu bagus. Garam itu bagus. Telur itu bagus. Telur kan untuk mempercepat perkembangan bakteri itu. Asam apa namanya? Itu bagus juga. Terus jahe, kunyit itu herbal, itu bagus. Cuman dari keseluruhan yang bagus ini diaplikasikan bersamaan di satu wadah, itulah gagalnya, sahabat. Itulah gagalnya. Dan yang saya katakan, di antara semua produk-produk ini yang berfungsi apa? Garam doang, yang lainnya nggak berfungsi karena kalah sama garam. Konsentrasi garam terlalu tinggi. Bahkan meskipun rendah, saya pikir nggak perlu diaplikasikan dengan cara begitu. Misalkan Bapak mau pakai produk ini saja, formula seperti ini, itu nggak apa-apa. Tapi saya kasih tahu caranya yang baik, yang efektif. Nggak dicampur aduk satu wadah seperti ini, bukan. Itu semuanya bagus, tapi nggak dicampur. Itu maksudnya. Dan ada urutan-urutannya. Kalau ini kan, oke, saya ulang. Cara memakainya beliau ini begini. Air 5 liter dalam ember, dikasih probiotik 20 mili, nitrobakter 20 mili, garam 200 gram atau 2 on, telur 3 biji, jahe 2 biji, kunyit 3 biji. Dicampur aduk, dibikin satu wadah, setelah itu dituangkan di kolam. Dan itu gagal, nggak ada gunanya. Oke, tapi saya akan luruskanlah. Karena bagaimanapun juga, meskipun saya nggak pakai, misalkan kalau sahabat mau pakai, oke, terserah. Setidaknya jangan melakukan kesalahan dalam mengaplikasikan. Ini sayang-sayang uang, sahabat. Kalau satu kali oke lah, tapi kan ini beliau ini sudah beberapa kali, sudah. Seperti itu. Jadi saya mau jelaskan bagaimana pengaplikasiannya kalau mau memakai cara yang ini. Seperti itu. Oke, yang pertama sahabat ambil air 5 liter di kolam. 5 liter seperti yang inilah. Sahabat campurkan garam saja. Garam, aduk garam.
Setelah larut, tuang ke air. Kalau bisa jangan 1 jam yang sama. Misalkan pagi sahabat ataupun sore nih, sore sahabat tuangkan garam. Bagus lagi sebelum dikasih apa namanya? Bagus lagi jangan dikasih penuh dulu airnya. Jadi air kolamnya setengah dulu, setengah daripada penuh lah. Misalkan kalau setengah itu tergantung airnya. Kalau misalkan penuhnya 1 meter berarti 50 cm. Kalau penuhnya 80 cm berarti 40 cm. Seperti itu. Jadi airnya setengah dulu dalam kolam. Sore-sore nih, sahabat kasih garam. Garam aja dulu. Dan besoknya pagi baru ambil air lagi 5 liter. Air yang itu nggak apa-apa. Ambil air lagi 5 liter. Sahabat kasihkan nitrobakter. 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 Nitrobakter saja sama molase. Jangan kasih ini itu lagi. Nitrobakter saja sama molase. Aduk, 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 aduk. Nitrobakter sama molasenya diaktifin. Tebar. Itu paginya. Terus kalau probiotik, probiotiknya besoknya lagi, paginya lagi. Jadi 24 jam setelah nitrobakter baru probiotik. Karena apa? Yang pertama, nitrobakter usianya lebih lama. Yang pertama. Dan yang kedua itu kalau bisa jangan diaplikasikan bersamaan nitrobakter sama probiotik. Karena itu berlawanan apa namanya? Kalau dipanggil bermusuhan sih enggak, tapi memang bermusuhan sih, bisa saling makan. Dan yang kasihan yang nitrobakternya nanti yang enggak ada artinya. Kalau ikut harga kan mahalan nitrobakter daripada probiotik, seperti itu. Jadi sahabat harus tahu itu juga. Gitu maksudnya. Jadi sorenya garam, besok paginya nitrobakter, besoknya lagi baru probiotik. Seperti itu. Dan kalau telur, jahe, kunyit, nah itu bisa dicampur sekaligus di hari yang sama dengan probiotik pun bisa. Tapi jangan dicampur sama probiotiknya. Probiotik aja diaktifin sama molase, tuang, setelah itu larutkan lagi telur, jahe sama kunyit. Di hari yang sama pun kalau telur, jahe sama kunyit itu bisa. Tapi kalau saran saya nih, probiotik itu bagusnya sebelum tanam, 1 hari sebelum tanam lah. Misalkan besok kita mau tebar, hari ini kasih probiotik. Bagusnya lah menurut saya. Karena probiotik ditambahkan setelah ada ikannya pun itu nggak apa-apa. Kalau probiotik. Tapi kalau nitrobakter sudah ada ikannya ditambahan di apa namanya? Tapi kalau nitrobakter sahabat tambahkan setelah ada ikannya itu kurang bagus. Kalau bukan sistem RAS atau bioplok. Kecuali sistem bioplok bisa tambahkan nitrobakter karena ada aerasi. Karena nitrobakter itu salah satu bakteri aerob dan probiotik adalah bakteri anaerob. Jadi dunianya berseberangan. Itu maksudnya. Makanya sahabat harus pahami dulu itu. Dan kalau untuk sistem RAS, nitrobakter itu ditambahkannya bukan di air kolam, tapi di apa namanya, filter biologis. Di situ, di chamber biologis lah, seperti itu. Oke, sejauh ini sahabat bisa memahami soal probiotik, nitrobakter, garam, telur, jahe, dan kunyit, bahkan daun kilor, seperti itu. Jadi saya enggak melarang sahabat menggunakan ini karena saya pun pernah. Dan kalau kita rajin, skala kecil kan baru 4-5 bak itu bagus sih. Kenapa saya enggak melakukan dan binaan-binaan saya pun enggak melakukan? Karena kalau udah kapasitas lebih dari 20.000 ekor tebarnya, itu udah enggak ada waktu bikin yang kayak gitu-gituan. Jadi ambil yang penting-pentingnya saja. Makanya probiotik saja yang dianggap penting. Seperti itu. Nitrobakter enggak, garam enggak, telur enggak. Seperti itu. Jadi yang lain-lain enggak, karena enggak penting menurut saya. Karena terlalu banyak juga yang diaplikasikan, akhirnya bisa membebani kepada binaan-binaan saya nantinya. Seperti itu. Tapi kalaupun sahabat baru punya 1 bak, 2 bak, ataupun maksimal 5.000 ekor tebarnya, itu nggak apa-apa.
toh masih ada waktu juga untuk bikin yang kayak gituan, kayak blender jahe, blender kunyit, blender daun kelor, blender daun pepaya, itu masih ada waktu. Tapi kalau udah lebih dari 20.000 ekor tebarnya, itu saya yakin udah mulai sibuk, udah mulai males ngurusin yang kayak gitu-gitu. Oke, tapi nggak apa-apa, saya tetap support, kasih semangat untuk sahabat kita ini yang baru mulai untuk pengaplikasian seperti itu. Jangan di jam yang sama, apalagi di wadah yang sama satu kali. Oh, itu bahaya. Bahayanya apa? Ada beberapa materi di sini yang nggak berfungsi nantinya. Oke, sejauh ini sahabat paham? Kalau ada hal-hal yang belum jelas lagi, sahabat bisa menghubungi WA video kali ini. Ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.